Welcome to the Inclusive Citizenship Series, a collaboration between Kota Kidah's Urban Citizenship Academy and the University College London to advance the issue of inclusive planning and design in Indonesian cities. In this video, we will explore Sangkra, a neighborhood in the city of Solo. Sangkra is one of the oldest neighborhoods in Solo. The neighborhood covers an area of 0.42 km square with a population of more than 12,000 people. Despite its history and proximity to Surakarta Palace, Sangkra hosts one of Solo's slum areas. The neighborhood is passed by two main rivers, Pepe River on the north and Bengawan Solo on the east, which has led to floodings and sanitation issues in the neighborhood. It also has a relatively high poverty rate, with most residents working in informal sectors. To learn more, we will hear from Bapak Oki Saputra in Sangkra. Perkenalkan, nama saya Oki. Alamat saya di Sangkra, RT 03 RW 11 Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Pekerjaan saya sebagai pengrajin kain lukis. Awal mula di sini Sangkra dikenal sebagai kampung lukis. Awalnya dulu ada beberapa orang yang memang hobi lukis, kemudian diperkenalkan dengan tetangga yang kerjanya di tekstil dan kain, disuruh melukis di kain. Kemudian dari 3 orang itu merembet ke tangga kanan kiri untuk belajar melukis, karena memang dulu itu awalnya ongkos lukis itu lumayan, karena tergiur dengan ongkos lukis yang lumayan. Jadi tetangga kanan kiri itu ingin ikut-ikut belajar. Ya, awalnya dulu kan masih remaja ya, dulu pengen punya penghasilan sendiri, kemudian main ke tetangga yang memang sudah melukis dari lama, kemudian ditawari lah untuk belajar. Ya, awalnya cuma lihat-lihat aja, lama-lamaan suruh pegang kuas, suruh bikin daun dulu. Awalnya dulu bikin daun, ya lama-kelamaan sudah terbiasa pegang kuas. Jadi ya dari situlah belajar mulai melukis sampai sekarang. Kalau penghasilan dari lukis ini alhamdulillah sangat bisa untuk menghidupi saya dan keluarga, karena beberapa tahun terakhir ini lukisannya harganya bisa naik daripada yang dulu-dulu. Kendala lukis, pengrajin lukis untuk saat ini, dulu di kampung saya itu pelukis sangat banyak sekali ya, lukisnya bisa sampai 40 atau 50 orang. Sekarang paling tinggal 10 atau 15 orang yang aktif melukis ya, karena kendalanya sulitnya pemasaran, Pak. Dan juga kalau saya pribadi merasakan tidak ada pendampingan dari pemerintah, jadi tidak ada support dari pemerintah. Sebenarnya kan kalau pemerintah mau hadir memberikan fasilitas, entah pelatihan penjualan, pelatihan promosi, atau pelatihan peningkatan produk, itu kan sebenarnya bisa, Pak. Bisa untuk meningkatkan daya jual produk. Karena selama ini kami cuma menjual jasa kami, jadi cuma melukis saja. Barang dari orang, kami cuma melukis. Kendalanya kan di situ. Kalau orangnya tidak mengirim barang ke kami atau mereka tidak bisa menjual barang, kami berarti tidak bisa bekerja. Kalau lingkungan kami sendiri memang sangat padat ya. Sangkra ini padat, apalagi khususnya Etan Tanggul. Misalnya tahun 2007 itu kan banjir besar ya sini, banjir besar. Kemudian setelah tahun 2010 ke atas mungkin ada beberapa perbaikan dari pemerintah, ada yang direlokasi, kemudian tanggul yang di sisi Bengawan Solo itu sudah ditinggikan semua. Kemudian saluran air di kampung-kampung ganggang kecil itu sudah diperbaiki lagi. Sampai sekarang alhamdulillah kalau hujan nggak pernah banjir, karena cepat sekali airnya meresap. Dan kalau di perubahannya mungkin itu ya, dulu banjir, sekarang tidak banjir. Dan untuk pemukiman ya sedikit lah ada perubahan, tapi tetap kurang bersih ya, pemukiman di Sangkra sini. Wilayah kami ini sangat padat sekali penduduknya, dan juga space rumahnya itu kecil-kecil. Banyak di antara kami ini yang belum punya WC pribadi, sehingga
masih banyak yang menggunakan WC umum. Ya, mungkin kalau di persentase 70% masih menggunakan WC umum dan 30% mereka mempunyai WC pribadi. Harapan saya sebagai pengrajin lukis kain, tentunya saya mengharap, saya pribadi mengharap pada pemerintah supaya ada pendampingan dari pemerintah. Zaman sekarang kan zaman media ya, itu nanti diajarkan cara berpromosi yang baik dan diajarkan bikin produk-produk yang baik agar bisa meningkatkan kualitas ekonomi dan kualitas hidup warga Sangkrah terutama. Harapan saya sebagai warga Sangkrah, saya berharap semoga lingkungan saya jauh lebih bersih, kemudian sanitasinya juga jauh lebih baik, dan juga perhatian lebih dari pemerintah masalah bantuan rumah agar rumah layak huni, karena sebagian warga di sini rumahnya kurang layak huni.